I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas, karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya. Tapi buat yang gak suka ngulang cerita bisa di skip aja. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai setelah kejadian sebelumnya. Sebenarnya Jinome tuh kena mental. Dia beneran gak menyangka bisa dikalahkan oleh Footman. Namun gak lama setelah itu, dia pun mulai merasakan ketakutan yang sangat luar biasa di dalam tubuhnya. Karena saat itu muncullah hawa kematian yang sangat luar biasa. Dan gak lama setelah itu, terdengarlah suara yang berkata, "Sungguh menjijikan Jinome, aku salah karena telah memberikan nama kepadamu." Ternyata itu tidak lain adalah Zalario. Dia merasa kecewa dengan tindakan Jinome. Gak cuma Zalario, Hiko dan Garcia pun saat itu juga ada di tempat itu. Jinome pun saat itu memohon ampunan kepada Zalario. Namun Zalario yang mendengar perkataan Jinome itu pun langsung berkata, "Jangan sebut-sebut namaku. Gak ada yang salah paham di sini. Ketika aku berkata kau salah, itu artinya kau salah." Jinome yang mendengar itu pun jadi gak bisa ngebantah apa-apa lagi. Dia pun merasakan bahaya yang sangat luar biasa keluar dari tubuh Zalario. Jinome saat itu cuma bisa memohon ampunan kepada Zalario. Namun Zalario tidak mengampuninya dan malah berkata, "Dosamu adalah karena kau salah menilai harga dirimu sendiri. Tapi karena kau sudah bertahun-tahun melayani diriku, aku akan memaafkanmu dengan menghapus kepribadianmu." Dan saat itu juga, Zalario pun melepaskan teknik yang bernama Heavenly Punishment Roaring Thunder. Seketika, petir pun saat itu melesat dari ujung jari Zalario. Dan saat itu kalajengking ilahi pun mulai membakar Jinome. Jinome pun saat itu mulai menghilang dan muncullah kepribadian baru dari tubuh itu. Setelah melihat kekuatan dari Zalario, Kazarim pun semakin yakin gak ada gunanya melawan. Karena bagi Kazarim, Zalario adalah ancaman di kelas G dan Milim. Kazarim yang udah pasrah itu pun langsung bertanya kepada Zalario, apa yang akan terjadi padaku selanjutnya. Intinya, Kazarim saat itu udah siap untuk mati. Namun Zalario berkata, "Gak ada apa-apa yang akan terjadi padamu, tapi aku gak akan minta maaf atas kesalahan bawaanku." Dari sudut pandang Zalario, Letnan Kondola yang membawa Kazarim berdasarkan keputusan dari Veldue. Dan berkat Kazarim, mereka bisa menciptakan beberapa tubuh untuk pasukan utama. Dan sebenarnya Zalario nggak mau Jinome memasuki tubuh Vega, karena di dalam tubuh Vega terdapat sebuah efek yang aneh. Gak lama setelah itu, Kazarim pun menjelaskan kepada Zalario, itu karena Vega sangat serakah. Serakah adalah perwujudan dari Vega itu sendiri. Dia adalah sosok yang melambangkan kekuatan dan selalu mematuhi yang kuat. Dan dia akan selalu memakan yang lemah. Karena itulah Vega nggak pernah merasa dikalahkan oleh siapapun. Karena Vega yakin suatu hari nanti dia pasti bisa memakan orang yang kuat, orang-orang yang telah merendahkan dirinya dan menjadikan kekuatan itu sebagai miliknya sendiri. Zalario yang mendengar itu pun juga kaget karena dia nggak menyangka sifat serakah Vega telah meresap ke setiap sel Vega. Dan setelah itu, Zalario pun mengajak semuanya ke kastil utama, termasuk kepribadian baru di tubuh kosong Vega. Sesampainya di kastil utama, Kazarim pun saat itu sangat terkesan karena terlihatlah kastil yang sangat mewah. Bahkan kalau dibandingin sama kastil Clement dulunya, ini tetap nggak ada apa-apanya. Saking kagumnya Kazarim, Kazarim pun saat itu berkata bahwa ini adalah tempat yang sangat luar biasa. Mendengar ucapan dari Kazarim, Zalario pun merasa senang dan berkata, "Itu tentu saja, kastil ini adalah tempat tinggal Dewa Veldanava." Mereka pun kemudian terus berjalan dan mulai memasuki ruang uji coba.
Dalam ruangan itu ada 5 tubuh pria dan ada 5 tubuh wanita yang sedang berada di dalam tabung. Gak lama setelah itu, orang-orang yang ada di sana pun mulai menyadari kehadiran dari Zalario, dan mereka pun kemudian mulai berlutut. Terlihatlah seseorang yang bernama Dalis di tempat itu. Dia adalah orang kepercayaan yang telah melayani Zalario. Dan saat itu Zalario pun menyapanya dengan berkata, rencana mereka dibatalkan. Mendengar itu, tanpa bertanya apapun, Dalis hanya mengikuti perkataan dari Zalario. Karena sebagai bawahan dari Zalario, mereka hanya perlu mematuhi keinginan tuannya. Nah, inilah yang membuat kenapa ego malaikat dianggap lemah. Makanya Genome sebelumnya dengan mudah bisa terpengaruh oleh sel Vega. Di sini, Zalario pun berkata, mengolah tubuh Vega adalah ide yang bagus. Tapi sayangnya, sel Vega adalah kejahatan itu sendiri. Jadi kita nggak ada pilihan selain menggunakan 9 tubuh Undead Elf yang tersisa. Bahkan Veldue berencana meminta Mikael menggunakan Army of Angel Armageddon untuk memanggil pasukan malaikat dalam jumlah banyak, dengan tujuan untuk memperkuat pasukan mereka yang ingin menelan energi Seraphim. Karena energi Seraphim bisa digunakan untuk memperkuat kekuatan tempur mereka yang nantinya akan menggunakan tubuh Undead Elf. Namun tiba-tiba terdengarlah suara yang berkata, aku nggak akan pernah memaafkanmu karena telah mencoba mengambil alih tubuhku. Ternyata itu adalah Vega yang bangkit dari kesadarannya. Dan saat itu juga kesadaran baru dari Genome pun langsung ditelannya. Vega pun saat itu berkata, rasanya sangat enak. Kekuatan ini semakin kuat. Sekarang aku bisa mengalahkan siapapun yang aku mau. Melihat itu, Zalario pun mendekati Vega sambil berkata, aku telah mendengar banyak tentangmu. Kau bisa bergabung dengan kami jika kau mau. Mendengar ucapan dari Zalario, Vega pun berkata, maaf karena aku telah terbawa suasana. Aku bersedia menjadi pasukan tempurmu. Bagi Zalario, kehilangan Genome memang sangat disayangkan. Apalagi Genome merupakan malaikat yang setia kepadanya. Tapi jika Vega ingin menjadi kekuatan tempur yang baru, itu akan lebih membantu Zalario. Zalario bukan orang yang terlalu peduli sama bawahannya. Di sisi lain, Kazarim yang melihat itu sangat bingung kenapa Zalario biarin itu dengan mudah, padahal bawahannya ditelan sama Vega. Bagi Kazarim, Yuki aja menyadari bahaya dari sosok Vega. Namun anehnya Zalario nggak menganggap Vega sebagai ancaman dan bahkan nggak terlihat peduli. Kazarim pun menyadari, bagi Zalario, semuanya hanyalah alat untuk mencapai tujuannya. Dan saat itu Vega pun mulai menyapa Kazarim. Ini mulai membuat Kazarim tahu bahwa dirinya yang sekarang bahkan nggak bisa mengalahkan Vega. Bahkan jika Tiar dan Footman menantang Vega, meskipun itu 2 lawan 1, pertarungan itu tetap nggak bisa dimenangkan. Jadi Kazarim pun mutusin untuk lebih bersahabat dengan Vega. Dan saat itu Vega pun bertanya kepada Kazarim di mana mereka saat ini. Kazarim pun menjelaskan bahwa mereka ada di Heavenly Star Valence dan nggak ada cara kabur dari tempat ini. Tapi mendengar itu, Vega malah senang dan berkata bahwa dirinya nggak berniat untuk kabur. Lagian Vega yakin akan menikmati situasi menyenangkan saat ini. Sebenarnya Kazarim juga udah tahu mantra Demon Dark Birthday sangat diinginkan oleh Mikael. Tapi ritual yang membutuhkan puluhan ribu mayat itu bukanlah hal yang mudah untuk ditangani olehnya. Namun Kazarim pun mulai memikirkan banyak hal. Dan ketika dirinya sedang berpikir, tiba-tiba datanglah Mikael dan Veldue. Di kastil itu ada 1 kursi tahta. Namun tiada yang berani menduduki kursi tahta itu. Bahkan Mikael sekalipun hanya duduk di sampingnya. Dan tepat di samping Mikael, terlihatlah Veldue yang saat itu berdiri. Semua pasukan pun mulai berkumpul. Ada Zalario, kelompok Kazarim, Dino dan para Primordial Angel. Para Undead Elf juga ada di tempat itu. Dan ada pasukan Insektar. Pasukan Insektar dipimpin oleh Raja Serangga Zelanus
bersama dengan 12 jenderal insektar. Tapi saat ini jumlahnya hanya ada 8. Karena ternyata salah satu anggota yang hilang adalah Razul yang telah dikalahkan oleh Sion dan Rangga. Sebenarnya, selama lebih dari 2000 tahun, Razul berada di bawah komando Zelanus. Tapi Razul malah mengkhianatinya dan malah menjadi sekutu dari Chosen One Granbel. Insektar hilang yang lain adalah Minaza. Minaza dikirim Zelanus untuk membantu Kaisar Rudra karena telah dijanjikan diberi separuh dunia. Dan untuk dua lainnya adalah dua larva yang telah melarikan diri dari tempatnya. Dan diketahui salah satu dari mereka merupakan keturunan langsung dari Zelanus. Yap, itu adalah Apito dan Zegion. Tapi saat ini Zelanus bahkan gak tahu keberadaan mereka. Diketahui 8 anggota yang hadir saat ini punya kemampuan yang sangat hebat seperti Razul dan Minaza. Yang pertama bernama Jess. Dia merupakan keturunan langsung dari Zelanus sekaligus komandan serangga tertinggi. Gak cuma itu aja, Zes dikatakan juga merupakan saingan dari Zalario dan pernah bertarung habis-habisan tanpa adanya pemenang. Kemudian ada Bithop yang berwujud seperti campuran lebah dan belalang. Ada Mujika yang berwujud mirip kelabang. Ada Tishorn yang mirip belalang. Ada Torun dengan wujud capung bersayap. Ada Abart dengan anggota tubuh yang mirip laba-laba di punggungnya. Ada Saril yang merupakan kalajengking berbisa. Dan ada juga Peliot. Semua insektar memiliki ciri khas masing-masing. Bahkan semuanya melepaskan aura menindas yang sangat mengerikan. Kazarim yang melihat itu bahkan sampai gemetar karena dia nggak pernah melihat kekuatan sebesar ini berkumpul. Dan gak lama, Veldue pun berkata, "Wahai semua pasukan, dengan kepergian Rudra, Tuan Mikael akhirnya telah bebas. Dan sebagai langkah menuju kebangkitan Tuan Dewa Veldanava, Felgrin juga telah disingkirkan." Mendengar itu, Zalario pun berkata, "Tapi Tuan Veldue, ada sedikit kesalahan. Felgrin masih hidup, bahkan Korno telah dimusnahkan olehnya." Veldue yang mendengar itu pun merasa kesal karena dia tahu ini pasti ulah Raja Iblis Rimuru. Bagi Veldue, Gideon Rimuru akan menjadi penghalang besar dalam rencana mereka. Dino pun saat itu menjelaskan, karena Korno menghilang, makanya semua pasukan pun saat itu langsung ditarik mundur. Dan Veldue pun saat itu menyampaikan kepada semuanya, hal yang harus mereka lakukan saat ini adalah mengamankan True Dragon. Karena Dragon Factor sangat penting untuk kebangkitan Veldanava, Veldue pun berencana untuk membuat Mikael menyerap semua Dragon Factor. Dan setelah itu, mereka pun saat itu berfokus kepada Velzard. Velzard pasti akan membantu mereka melawan Felgrin, karena Velzard ada di dalam kendali mereka. Mikael pun saat itu berniat menangkap Veldora secepat mungkin. Alasan kenapa Mikael bisa mengendalikan Velzard itu karena Velzard memiliki skill ultimate Patience King Gabriel yang merupakan seri malaikat juga. Dengan kata lain, dia nggak mungkin bisa melawan kehendak Mikael. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!